Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Wibowo dengan NPM 2052011083. Di sini saya akan membuat video UAS dari mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara, di mana video ini berisi tentang kesimpulan pembelajaran dari Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara dan penjelasan terkait permohonan yang sudah dibuat dan sudah dipraktekkan di minggu-minggu sebelumnya di dalam ruang kelas. Lalu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Acara Praktik Peradilan Negara ini umumnya mencakup berbagai materi yang membahas aspek-aspek penting dalam proses peradilan tata negara. Aspek-aspek yang diajarkan dalam mata kuliah ini, yang pertama, pengantar peradilan tata negara. Materi ini menjelaskan tentang pengertian peradilan tata negara, ruang lingkup, serta peran, fungsi, dan lembaga peradilan tata negara dalam sistem hukum dan administrasi negara. Yang kedua, prinsip-prinsip hukum acara praktik peradilan tata negara. Materi ini membahas prinsip umum yang mengatur hukum acara praktik peradilan tata negara, seperti prinsip kepastian hukum, hakim yang independen dan netral, hak untuk mendapatkan keadilan yang wajar, proses persidangan terbuka dan transparan, serta prinsip putusan yang diterima dan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, gugatan dan persyaratan formal. Materi ini menjelaskan tentang prosedur pengajuan gugatan dalam peradilan tata negara, termasuk persyaratan formal seperti waktu pengajuan, isian dokumen gugatan, dan alasan yang harus disertakan dengan persyaratan yang lainnya yang harus dipenuhi. Lalu yang kelima, subjek gugatan. Materi ini membahas tentang siapa yang berhak mengajukan gugatan peradilan tata negara, baik individu, kelompok, organisasi, atau entitas hukum lainnya, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan. Lalu yang kelima, penanganan sengketa administratif. Materi ini menjelaskan proses-proses penyelesaian sengketa administratif melalui peradilan tata negara, termasuk tahapan-tahapan seperti permohonan, pemeriksaan, pendengaran persidangan, mediasi, penyelesaian alternatif lainnya, dan penentuan putusan oleh hakim. Lalu yang keenam, ada pelaksanaan putusan. Materi membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan tata negara, termasuk langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan, melaksanakan hukuman atau sanksi, dan upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan pelaksanaan putusan. Lalu yang ketujuh, ada peran Mahkamah Konstitusi. Materi ini membahas tentang peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi, termasuk prosedur pengujian undang-undang, kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberlakuannya undang-undang tersebut. Lalu yang akan saya bahas lagi adalah pengertian dari hukum acara praktik peradilan negara sendiri, merujuk pada aturan atau prosedur yang mengatur jalannya persidangan dalam konteks peradilan tata negara. Hukum acara ini mengatur cara penyelesaian sengketa atau perselisihan yang melibatkan pemerintah atau lembaga-lembaga administratif dengan individu atau entitas hukum. Secara umum sendiri, hukum acara praktek peradilan tata negara membahas tata cara penyelesaian sengketa administratif, termasuk sengketa antar warga negara dan pemerintah, sengketa antar lembaga pemerintah, dan sengketa antar pemerintah dan entitas hukum. Tujuan dari hukum acara praktik peradilan tata negara adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak asasi individu dalam konteks hukum administrasi negara. Poin-poin penting yang dipahami dalam pengertian hukum acara praktek peradilan tata negara, yang pertama itu ruang lingkup. Hukum acara praktek peradilan tata negara mengatur proses persidangan dalam perkara administratif yang termasuk dalam yurisdiksi peradilan tata negara. Persidangan ini melibatkan sengketa administratif seperti sengketa tentang tindakan atau keputusan pemerintah yang mempengaruhi hak atau kepentingan individu atau entitas hukum. Prinsip-prinsip umum. Hukum
acara praktik peradilan tata negara didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang meliputi hakim independen dan netral, hak untuk mendapatkan keadilan yang wajar, proses persidangan yang terbuka dan transparan, kesempatan bagi pihak untuk mengajukan pembelaan dan bukti, serta putusan yang dapat diterima dan dilaksanakan. Lalu proses persidangannya, hukum acara praktik peradilan tata negara mengatur berbagai tahapan dalam proses persidangan, termasuk pengajuan gugatan, pemeriksaan permohonan, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk saling membuktikan argumen mereka, pendengaran persidangan, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau penyelesaian alternatif lainnya, serta penentuan putusan oleh hakim. Gugatan dan persyaratan hukum acara praktik peradilan tata negara mengatur tentang persyaratan formal dalam mengajukan gugatan, termasuk waktu yang diatur untuk mengajukan gugatan, isian atau dokumen yang harus disampaikan, alasan yang harus disertakan dalam gugatan, serta persyaratan lain yang harus dipenuhi melalui persidangan. Lalu lanjut ke pengertian pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang ini merujuk pada proses penilaian atau pemeriksaan konstitusionalitas suatu undang-undang oleh lembaga peradilan yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan undang-undang tersebut sudah sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur undang-undang dasar negara yang berlaku. Pengertian pengujian undang-undang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan suplementasi konstitusi dalam suatu negara. Dengan adanya pengujian undang-undang, lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk meninjau atau menilai apakah undang-undang yang dihasilkan oleh badan legislatif telah sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku. Beberapa jenis pengujian undang-undang yang umum dilakukan antara lain yaitu pengujian absolut, pengujian relatif, pengujian konkret, pengujian abstrak. Pengujian undang-undang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dengan kewenangan konstitusi. Hasil dari pengujian undang-undang dapat beragam, di antaranya yaitu konstitusional atau undang-undang dinyatakan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, inkonstitusional, undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dinyatakan tidak berlaku atau sebagian pasal dalam undang-undang dinyatakan tidak berlaku. Yang ketiga, interpretasi konstitusional. Lembaga peradilan memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang dipersoalkan untuk menjaga kesesuaian dengan konstitusi. Dan undang-undang merupakan mekanisme penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak individu serta memastikan keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Dengan adanya pengujian undang-undang, diharapkan bahwa undang-undang yang dihasilkan akan selaras dengan prinsip negara. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permohonan yang sudah dibuat dalam persidangan yang sudah dilakukan di minggu-minggu yang sudah lewat. Di kelompok kami menguji pasal 235 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang berisi pengemudi, pemilik, atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, dan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Menurut saya pasal 1 pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ini penting untuk diujikan karena dalam kecelakaan lalu lintas sendiri, faktor yang banyak terjadi bukan karena kelalaian pengemudi itu, melainkan jalan yang rusak yang sangat parah dan banyak jalan yang masih minim penerangan sehingga membuat pengemudi sulit untuk mengendalikan kendaraan sehingga berakibat kecelakaan atau mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal. Jadi pengemudi tidak sepenuhnya bersalah
tapi juga pengemudi bisa jadi korban akibat jalan ini yang rusak. Nah, pentingnya dari permohonan kami ini sebenarnya kami ingin memberikan upaya perlindungan yang lebih kepada pengemudi, karena tidak selalu pengemudi ini salah dalam keadaan kecelakaan di jalan raya. Ada faktor-faktor di luar itu yang membuat pengemudi ini sebenarnya menjadi faktor utama yang membuat kecelakaan, seperti jalan rusak atau minim pencahayaan. Jadi menurut kami di dalam pasal yang frasa yang berbunyi biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana ini sangat merugikan pengemudi, karena pengemudi ini juga menurut kami sebagai korban dari jalan-jalan yang rusak di beberapa daerah, dan di Lampung ini masih banyak jalan-jalan yang sangat parah. Jadi itulah menurut kami pentingnya permohonan dari kami. Tetapi kelalaian dari kami sehingga permohonan kami ini ditolak. Kami tidak secara rinci dalam menjelaskan kedudukan hukum atau legal standing yang kami buat, sehingga permohonan kami ditolak dan diputus oleh hakim. Dan dalam penulisan legal standing kelompok kami masih banyak yang salah atau keliru dalam penulisan ini, sehingga hakim menyatakan menolak permohonan dari kelompok kami. Padahal kami sangat berharap pasal ini segera mungkin diubah atau bisa dicabut, karena menurut kelompok kami atau menurut saya sendiri di sini yang turut membuat permohonan ini sangat merasa supir ini atau pengemudi ini sangat dirugikan, pengemudi angkutan umum ini, karena tidak sepenuhnya bersalah ketika terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh jalanan yang rusak atau jalanan yang gelap. Tetapi juga banyak faktor-faktor di luar itu yang tidak bisa dihindarkan lagi. Jadi itu saja menurut saya pentingnya permohonan yang kelompok kami buat, dan mengapa permohonan yang saya buat atau kelompok saya buat ini ditolak oleh hakim, karena tidak telitinya kami dalam menuliskan legal standing atau kedudukan hukum yang mana itu sangat pokok dalam permohonan perundang-undangan. Baik, segitu saja dari saya, Aldi Bowo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.